Warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali dengan saya Farid Subhan, founder and chairman dari Vokasia.id dan juga sekaligus founder dari Business Miracle. Salam sukses tanpa batas untuk kita semua. Kembali kita berjumpa pada sesi Business Miracle Series yang membahas topik yang sangat menarik ya untuk Anda, terutama yang berada di dunia UMKM ya. UMKM ini menarik ya, dari mulai usaha kecil mie ayam ya sampai usaha kecil miliaran ya. Jadi sesuatu yang sangat menarik sekali, dan hadir pada topik kali ini saya ingin sapa dulu Mas Ilham Aulia Fahmi. Apa kabar Mas Ilham? Assalamualaikum Pak Farid. Waalaikumsalam Mas Ilham. Ya, Mas Ilham ini adalah seorang SEO lead di Pinhome juga dan juga AI prompter engineer, dan banyak bergelut di digital marketing, pernah kerja di Traveloka juga gitu ya. Kemudian saya juga ingin sapa Mas Anas Ahmad Setiawan. Apa kabar Mas Anas? Bisa mendengar suara saya Mas Anas? Ya, halo Farid. Ya, apa kabar? Oke, siap. Mas Anas ini adalah CEO dari Herba Bagus. Beliau pernah bekerja di Astra dan mengundurkan diri, ingin mendedikasikan diri sebagai entrepreneur gitu ya. Dan kita belajar ya, entrepreneur itu mulai dari nol ya, termasuk saya ketika membangun City Asia, membangun Vokasia dari nol ya, sama seperti usaha kecil mie ayam gitu ya, usaha kecil-kecilan sampai bagaimana menjadi bisnis yang besar begitu ya. Nah, topik kali ini kita akan berbincang-bincang dalam 1 sampai 1,5 jam ke depan, membahas tentang practical digital marketing ya. Seperti kita ketahui bersama bahwa usaha sekarang ini rata-rata menggunakan atau memaksimalkan pemanfaatan dunia online dengan menggunakan digital marketing gitu ya. Nah, mungkin bisa di slide saya. Kenapa kita mencoba mendedikasikan practical digital marketing ini untuk UMKM ya? Karena next ya, jumlah UMKM dari waktu ke waktu di Indonesia itu makin lama makin banyak begitu ya. Kita bisa ketahui ya, antara 61 sampai 65 juta. Sebenarnya ada yang menyampaikan kalau semua usaha mikro, gerobak, kaki lima semua diikutkan, semua bisa sampai 90 jutaan gitu ya jumlahnya. Angka yang cukup besar, dan sekarang jualan mie ayam pun juga kalau mau maju gitu ya, juga memanfaatkan digital marketing gitu ya. Dan orang-orang yang di kaki lima pun sekarang omsetnya bisa sampai ratusan juta gitu ya, dengan memanfaatkan digital marketing, bekerja sama dengan GoFood, kemudian Shopee Food dan lain sebagainya gitu ya. Dan ini tentu menjadi hal yang sangat menarik ya untuk kita belajar maksimalkan pemanfaatan digital marketing. Lanjut. Nah, UMKM ya itu memiliki tantangan yang cukup berat gitu ya. Biasanya saya selalu membandingkan UMKM dengan startup gitu ya. Kalau startup itu meskipun kecil ya, terkadang karyawannya cuma 2, modalnya mungkin modal nekat gitu ya. Terus tapi punya mimpi sampai mau menjadi bisnis yang ratusan miliar, triliunan gitu ya. Dengan apapun ya, Anda bisa ingat bagaimana Mark Zuckerberg ya, Facebook itu memulai dari garasi rumah yang sekarang menjadi bisnis yang valuasinya ratusan ribu triliun gitu ya. Jadi dibandingkan APBN jumlahnya berkali-kali lipat ya, ribuan triliun gitu ya. Terus sementara UMKM itu cenderung tidak punya roadmap menjadi perusahaan yang multi-billion gitu ya, yang jumlahnya besar sekali. Tetapi keduanya sebenarnya punya persoalan yang sama gitu ya. Yang pertama adalah bagaimana UKM itu survive dan bisa melakukan ekspansi bisnis gitu ya. Salah satunya isu ini adalah tentu adalah isu pemasaran gitu ya.
dan digital marketing menjadi topik yang menarik untuk kita diskusikan pada topik kali ini gitu ya. Kemudian ya yang kedua adalah ya sama dengan yang lainnya, sumber daya manusia, karena yang namanya UKM ya dikerjain sendiri. Kalau jualan bakso, dari belanja ke pasar, belanja tepung, belanja daging dikerjain sendiri, kemudian diolah sendiri, kemudian dipasarkan sendiri, duitnya dibawa ke bank sendiri gitu ya. Dan ketika challenge-nya adalah, tantangannya adalah bagaimana dengan cara seperti itu tetap bisa bermimpi menjadi besar gitu ya. Kemudian budaya perusahaan, teknologi, pendanaan, dan juga dukungan pemerintah begitu ya. Sekarang sebenarnya sudah banyak sekali instrumen yang diberikan oleh pemerintah untuk mendukung UKM ya, termasuk pendanaan dan juga pemasaran ya. Sekarang pemerintah juga banyak sekali program-program pendampingan misalnya digital marketing dan online marketing untuk para UMKM gitu ya. Termasuk vokasinya juga ada pendampingan seperti itu gitu ya. Lanjut. Nah, praktek digital marketing yang banyak digunakan itu yang pertama adalah social media advertising gitu ya. Jadi bagaimana memanfaatkan Facebook advertising, memanfaatkan Instagram, Twitter, TikTok, dan lain-lain gitu ya. Itu kurang lebih sekitar 10%. Kemudian 9,8% orang memanfaatkan Google advertising gitu ya, pakai search advertising. Kemudian yang ketiga digital display ya, iklan. Kalau Anda buka website tertentu kemudian muncul iklan ya, itu digital display. Kemudian digital video ya 8,8%. Jadi ternyata bentuk gambar visual statis itu juga sedikit lebih banyak dibandingkan dengan iklan berupa video, mungkin karena lebih mahal gitu ya. Kemudian SEO ya, SEO baru dimanfaatkan 8,5% dan email marketing baru dimanfaatkan 7,8%. Sementara nanti kita akan lihat bahwa tools digital marketing tertentu ya, kayak email marketing itu punya efektivitas yang sangat luar biasa, tapi masih belum banyak dimanfaatkan gitu ya. Dan malam ini ya kita bersama-sama kita berdiskusi gitu ya. Kalau Anda mau on cam dan juga mau bertanya langsung juga boleh ya nanti ya. Di samping Anda juga dipersilakan untuk menyiapkan pertanyaan melalui chat ya. Kalau tidak mau open mic gitu ya, silahkan gitu ya. Lanjut. Nah, saya ingin menyampaikan sekitar 7 fakta ya terkait dengan digital marketing sebelum kita akan masuk sesi diskusi bersama kedua narasumber, Mas Ilham dan juga Mas Anas gitu ya. Yang pertama bahwa sangat luar biasa sekali ya bahwa advertising dengan digital ya, apakah itu dengan Facebook advertising, dengan Google advertising, dengan digital display ya, Google Ads dan sebagainya, semuanya itu pengeluarannya sampai 8.959 triliun ya. Ya kurang lebih 9.000 triliun rupiah. APBN kita aja hanya 2.000 ya. Hampir 5 kali lipat APBN Indonesia itu pengeluaran digital advertising yang dilakukan di seluruh dunia gitu ya. Ini angka yang sangat luar biasa dan terus-menerus akan tumbuh gitu ya. Terus yang kedua, bahwasannya Google advertising dan Facebook advertising itu memiliki ROI. ROI itu return on investment. Artinya kalau Anda mengeluarkan uang Rp10.000 gitu ya untuk advertising gitu ya, bahwa Google advertising dan Facebook advertising itu paling efektif gitu ya untuk kategori iklan berbayar gitu ya. Oke, dan ini tentu menarik begitu ya, dan mungkin kita bisa diskusikan pada kesempatan kali ini gitu ya. Next. Nah, 92% orang di dunia menggunakan Google sebagai mesin pencari. Ini makanya bahwa Google ini menjadi penentu utama gitu ya di dalam dunia digital marketing gitu ya, di mana saja. Dan kalau dulu Google hanya bisa mencari uang dari Google-nya sendiri gitu ya, kalau kita membuka Google gitu ya. Sekarang semua website gitu ya, kalau kita membuka AdSense gitu ya, kita juga bisa menerima iklan dari Google gitu ya. Makanya Google Advertising Display gitu ya, itu
bisa kita lihat di mana-mana ya. Kalau kita buka online media, kita buka website, Anda buka vokasi ya, even sometimes kalau blognya gitu yang Anda buka, Anda juga akan menemukan iklan Google juga gitu ya. Ini luar biasanya Google, di samping bahwa mesin pencari Google ini di saat yang sama adalah tempat kita mencari informasi apapun ya. Kalau zaman dulu kita sangat bergantung pada library, sekarang ini kita sudah nggak pernah datang ke library itu jadi tempat yang sepi karena orang mencari informasi cukup dengan googling gitu ya. Oke, lanjut. Fakta yang keempat ya, bahwa email marketing itu bisa meningkatkan pendapatan atau driving revenue itu sampai 36 kali lipat ya. 36 kali lipat, 3.600% gitu ya, dari biaya yang dikeluarkan. Kalau kita mengeluarkan Rp1, itu Anda bisa mendapatkan revenue Rp36. Ini fakta berdasarkan pengalaman perusahaan-perusahaan yang menggunakan email marketing gitu ya. Tapi ya saya sendiri melakukan berbagai penelitian juga gitu ya dengan teman-teman, dengan Vokasia, dan juga memang saya suka meneliti gitu ya. Ternyata ya di Indonesia banyak yang tidak mampu menggunakan email secara efektif gitu ya. Dan banyak UKM ya, kalau kita survei itu jarang sekali yang menggunakan email marketing gitu ya. Bahkan banyak perusahaan yang tidak mampu secara efektif menggunakan email marketing. Padahal Anda bisa lihat di sini ya, 3.600 ya persen ya dari total iklan yang dikeluarkan gitu ya. Kalau kita tahu artinya, nanti kita juga akan bahas juga mungkin dengan Mas Ilham, dengan Mas Anas juga gitu ya. Next. Nah, fakta yang kelima. Nah, 68% UMKM ini di dunia ya, tidak hanya di Indonesia ya. Mungkin di Indonesia jauh lebih banyak. Mereka tidak mempraktekkan strategi CRO. CRO itu conversion rate optimization. Artinya setiap kali Anda menggunakan layanan digital seperti Facebook, seperti Instagram, Twitter, kemudian TikTok, YouTube dan lain sebagainya, rata-rata ya sudah kita gunakan sebegitu saja gitu ya. Tidak memanfaatkan atau menggunakan strategi khusus bagaimana dari orang melihat sampai terjadi konversi menjadi revenue itu seperti apa gitu ya. Jadi kalau UMKM 68% di seluruh dunia ya, mungkin di Indonesia lebih besar, dan ini tentu topik yang menarik yang mungkin bisa kita bahas ya pada kali ini gitu ya, topik kali ini. Next. Nah, kemudian yang keenam ya, influencer marketing memiliki ROI 650% ya, artinya 6,5 kali ya. Kalau tadi email marketing itu 36 kali, 3.500, ini 650. Tapi bagaimanapun kalau di Indonesia orang suka ini ya, banyak orang suka menggunakan selebgram dan lain-lain ya, seleb tweet dan lain-lain, mereka sebagai influencer untuk mempromosikan produk kita gitu ya. Itu di dunia kurang lebih 6,5 kali, cukup efektif gitu ya. Itu menjadi catatan gitu ya. Dan sekarang adanya tren video streaming marketing ya, dengan live di IG maupun di TikTok gitu ya. Ini satu tren tersendiri gitu ya dalam social media marketing gitu ya, yang juga cukup menarik ya. Kemudian yang ketujuh adalah bahwasannya tahun 2030 ya, kira-kira 8 tahun lagi atau 7 tahun lagi ya, 7-8 tahun lagi, ekonomi digital Indonesia akan tumbuh 8 kali lipat lebih besar gitu ya, dari tahun 2020 menjadi 4.531 triliun rupiah ya, dan Indonesia menjadi pemain ekonomi digital ya. Ekonomi digital itu termasuk ya e-commerce ya, semacam Shopee, Tokopedia, Bukalapak dan lain sebagainya, itu salah satu. Tetapi semua aktivitas transaksi di situ ada nilai ekonomi, itu masuk bagian dari ekonomi digital gitu ya. Nah, tentu peran UKM itu akan menjadi sangat luar biasa begitu ya. Next. Nah, juga fakta yang ke-8 bahwasannya web marketing ini juga menjadi salah satu yang sangat penting di dalam digital marketing ya.
Dan kebanyakan orang datang ke website kita, ke blog kita, itu orang melakukan organic search ya, kurang lebih sekitar 32%. Artinya memang orang googling dulu ya, orang googling kemudian menemukan website kita. Saya ingin tahu tentang jamu herbal gitu ya. Ini bisnisnya Mas Anas ini ya. Terus kemudian atau memang saya sudah tahu gitu ya. Saya sudah tahu Mas Anas punya alamat blog atau landing page website tertentu. Saya berkunjung itu 31,8%. Sisanya karena email, karena social media marketing, kemudian karena paid search, artinya memang itu pakai iklan berbayar gitu ya, tapi melalui searching gitu ya, atau dikasih tahu teman referral gitu ya. Nah, inilah 8 fakta yang menarik dari digital marketing. Tentu masih ada beberapa hal yang nanti Mas Ilham, Mas Anas akan sharing bersama kita gitu ya. Next. Nah, jadi mungkin ini juga menjadi topik diskusi kita ya malam hari ini ya. Bahwasannya digital marketing diantaranya tadi udah dibahas ya, ada email marketing, kemudian ada affiliate marketing ya. Sekarang hampir semua platform ya, termasuk Vokasi ya, itu salah satu pelopor gitu ya dalam memanfaatkan affiliate marketing di education edutech konten gitu ya. Kemudian pay per click PPC, content marketing, SEO, dan social media marketing. Saya kira itu menjadi topik bahasan pada malam hari ini, pada kali ini. Selanjutnya kita akan untuk UKM Indonesia ini ya. Apakah menurut Mas Ilham sudah tadi kan 68% UMKM itu tidak menggunakan tidak memanfaatkan optimize customer conversion gitu ya. Sementara itu sangat dibutuhkan. Menurut Mas Ilham gimana gitu fenomena itu? Ya sebenarnya apa yang disampaikan tadi, 8 fakta yang disampaikan sama Mas Wade itu benar semua sih. Karena conversion, boro-boro orang ngomongin conversion rate optimization website aja banyak yang belum punya gitu. Jadi mungkin juga karena ya tadi ya keterbatasan teknologi juga, terus juga secara teknis juga tidak memahami konsep digital marketing. Jadi ya mostly orang pasti akan ignore lah, istilahnya nggak terlalu dia pedulikan itu conversion rate optimization. Yang penting biasanya kalau UMKM itu kalau kita iklan, yang penting ketika kita iklan 1 juta terus dia dapat 2 juta kan secara hitung-hitungan cuan 1 juta, ya udah dia akan sering kali ya udah dia nggak akan itu selama cuan, ya udah gue akan gas terus gitu. Tapi karena saya juga masuk ke dalam komunitas UMKM, tapi saya ada di kaki yang dropshipper, sorry. Jadi dropshipper itu teman-teman mungkin udah tahu juga ya. Jadi dropshipper itu kita nggak punya barang, kita ambil dari supplier tapi tanpa stok gitu. Kita jualan tanpa stok. Nah, biasanya orang-orang kayak itu mainnya adalah hit and run. Mereka nggak bangun brand, mereka nggak peduli sama istilahnya satu website yang dibangun dari awal, brand building lah kita bilang ya. Nggak peduli brandnya apa, yang penting gue jual palu gada, kalau laku ya udah selesai gitu. Kalau misalkan nggak laku, yang mereka lakukan bukan mengatik conversion rate optimization. Misalkan tadi disebutkan customer journey ya, dari sebelum dia beli barang kan pasti ada interaksi dulu, interaksi dengan CS misalnya. Ternyata dia tuh nggak sampai evaluasi sampai sana, jadi jarang banget. Jadi mereka kalau misalkan iklan 10 juta nih sebulan, ternyata nggak closing atau nggak cuan gitu. Yang mereka lakukan seringkali ya udah ganti produk gitu. Jadi betul kata Pak Farid tadi bilang, conversion rate nggak terlalu diperhatikan sama mereka. Beda dengan mungkin UMKM, saya kenal beberapa UMKM yang ya itu benar-benar dievaluasi lah dari awal. Pertama kan kalau kita iklan ya, kalau kita channel organik lah, traffic itu kan datang ke website, dari website misalkan yang datang 100 orang, dari 100 orang data yang masuk ke chat ada 30 orang misalnya. Ternyata 30 orang ini yang
closing cuma 3 orang, berarti kan dari 30 ke 3 itu cuma 10% closing tuh, yang mana berarti kita tahu tuh masalahnya bukan di landing page, bukan di website, tapi Yeah. di CS gitu. Kayak gitu. Nah, CS-nya itulah berarti yang terus dievaluasi kan, mulai dari salam pembukanya, terus juga bagaimana cara dia menawarkan, kayak gitu-gitu. Nah, itu UMKM yang memang mereka brand building yang fokus ke 1-2 produk aja, biasanya mereka ngelakuin itu beberapa. Itu sih Mas Farid. Ya, kalau dari pengalaman Mas Ilham, jenis digital marketing apa yang paling banyak digunakan UMKM di Indonesia gitu ya? Nah, sebenarnya tergantung produknya juga sih Mas Farid. Jadi saya juga lagi pegang salah satu brand fashion yang mana memang mereka itu buka toko offline store gitu ya. Offline store itu yang paling ampuh dan cost efficient. Saya bilang cost efficient maksudnya nggak terlalu, organiknya jalan gitu gampangnya. Itu GMB, Google My Business. Google My Business, dan kebetulan produknya itu adalah produk, saya membagi 2 tipe produk. Yang pertama adalah produk berdasarkan keinginan. Keinginan artinya ya dia tuh nggak dibutuhin, tapi cuman keinginan tuh tiba-tiba kalau teman-teman lagi nge-scroll TikTok, nge-scroll IG, Facebook itu ketemu produk import dari Cina misalkan ya, produk unik Cina itu kan bagus-bagus tuh. Nah itu biasanya produknya keinginan. Sama yang kedua adalah produk kebutuhan, produk yang dicari gitu, yang memang orang-orang tuh willing to search di search engine di Google. Nah kebetulan produk yang saya optimize ini, yang saya marketingin adalah produk yang kedua, produk yang sifatnya kebutuhan, yang memang dia klop banget nih sama Google, sama search engine. Makanya saya bilang, saya main di 2 channel. 2 channel itu yang pertama adalah channel GMB, Google My Business, di mana itu bisa dibilang alternatif dari SEO. Karena kalau SEO itu kan kita main di Google, cuman memang kalau sekarang memang persaingannya itu agak lumayan kompetitif lah kita bilang. Jadi UMKM itu seringkali kalah gitu exposure-nya. Kan kalau Google kan kalau kita nyari misalkan jual baju muslim misalnya, yang muncul kan paling 10 teratas itu ya kalau nggak Tokopedia, Shopee atau situs-situs yang lain gitu lah. Nah, akan sangat susah UMKM masuk ke SEO untuk produk-produk yang pemainnya sudah besar. Nah, solusinya adalah mereka bisa masuk di GMB tadi yang saya lakukan. GMB ini mau sebanyak apapun UMKM yang main di produk yang sama, mereka punya kesempatan yang sama untuk dapat exposure gitu. Nah, yang kedua adalah SEM, Search Engine Marketing, atau kita bilang tadi kalau kata Pak Farid, paid search gitu ya. Itu oke juga, karena yaitu kalau SEO kan kita tampilnya di bawah. Kalau SEM itu biasanya ya 3 teratas gitu, 3 teratas Google kita bisa tampil gitu. Biasanya itu sih Mas Farid, tergantung produknya juga. Kalau produk yang saya pegang sudah saya tes di Facebook, nggak cocok. Lebih efektif mana SEM ya, jadi advertising lewat Google search gitu ya, dibandingkan dengan Facebook ya? Pengalaman untuk UMKM ya, tentu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan, tetapi maksud saya dalam konteks bisnis UKM ini pengalaman mana yang lebih efektif gitu ya? Kalau dari statistik kan tadi keduanya cukup efektif gitu ya? Ya, saya kebetulan pegang lagi yang lain gitu, yang memang produknya ini sifatnya keinginan gitu, yang dimana orang itu bisa repeat order juga. Produknya bisa repeat order, dan saya cek di search itu nggak banyak orang nyari. Makanya kalau kita main di search malah ini kebalikannya, ini nggak cocok karena marketnya nggak banyak. Nah, sebaliknya saya main di Facebook dan di TikTok, ini jalan dan cuan gitu. Nah, terus yang ketiga, karena ini sifatnya adalah produk yang bisa dijual terus-menerus, itu kita juga pakai namanya email marketing. Sebenarnya bukan email sih, WhatsApp marketing. Jadi, WhatsApp marketing. Jadi kurang lebih kan sama ya konsepnya email. Kan lebih ke apa sih namanya? Tapi kok WhatsApp marketing atau community chatting itu kok jarang dibahas di dalam digital marketing, Mas Ilham? Dibandingkan dengan email marketing, dibandingkan dengan yang lain yang padahal
WhatsApp marketing ya, chat marketing ya, termasuk Telegram itu kan ya lumayan itu menurut saya, cukup lumayan juga itu untuk community tertentu. Ya. Karena menurut saya sih gini sih Mas Farid, jadi kalau email marketing itu prosesnya memang jauh lebih murah. Karena kita kan subscription ke third party, kayak misalkan mungkin teman-teman atau Mas Farid, Mas Anas juga pernah dengar Mailchimp Mailchimp ya. Mungkin kirim email, atau kalau di Indonesia ada mail ketik gitu. Pokoknya seperti itulah. Itu biaya subscriptionnya murah gitu. Iya. Jauh lebih murah dibandingkan kalau kita subscribe ke WhatsApp official gitu. Official kan itu biayanya jauh lebih mahal. Mungkin itu salah satu penyebabnya juga kali kalau nggak banyak orang yang pakai WhatsApp marketing gitu. Oke, siap. Kalau saya sih nggak pakai WhatsApp dari officialnya, kita pakai third party lagi gitu. Jadi namanya saya sebut brandnya WhatsApp ya. WhatsApp itu salah satu provider WhatsApp marketing. Cuman memang nggak banyak dipakai karena memang belum familiar aja sih Mas Farid. Ya. Belum familiar. Oke, menarik Mas Ilham ya. Berikutnya saya ingin geser. Thank you Mas Farid, udah lama nih gak ketemu kan. Iya, pada tetangga kita sama-sama di Jaktim ini. Oke, Mas Anas, gimana Mas Anas? Koreksi dikit aja ya, kalau di TDA mah saya sekarang member biasa. Oh, member biasa sekarang ya. Oke. Lama ya. Ya, dulu pernah pengurus dulu. Ya, tahun 2000 berapa ya? 2000 sebelum pandemi 2016. Iya. Iya nih Mas Farid, thank you udah diizinkan gabung juga nih sama teman-teman hebat dan Mas Ilham juga dan Mas Farid ya kalau bicara UKM biasanya kan pelaku dan ya alhamdulillah sekarang banyak kegiatan. Kalau Mas Anas ini sudah usaha kecil bermiliar-miliar ya. Amin. Tapi ini sekalian curhat aja ya. Iya. Jadi memang setelah pandemi itu benar-benar luar biasa ya. Kita pandemi itu perubahan orang dari offline kemudian masuk ke online. Kemudian perubahan dari online kembali lagi ke offline. Offline, betul. Itu luar biasa Mas. Betul. Itu dahsyat ya. Dahsyat. Dan saya ini kan pemain bisnis online lama ya Mas Farid. Iya. Saya mulai masuk itu kan zamannya 2005-2006 di mana kalau kita cuma modal blogspot aja udah bisa bisnis online Mas. Betul. Iya. Itu gampang banget kita cuma satu artikel, dua artikel itu udah langsung page one lah kasarkan ya. Kita pakai sedikit tips, setting dikit yang penting ngerti basic-basicnya itu langsung jadi page one dan dapat traffic Mas. Dan situasi saat ini totally different gitu. Iya, betul. Bener ya? Jadi apa yang dilakukan dulu sudah tidak relevan lagi dilakukan sekarang ya, tidak manjur lah ya. Luar biasa Mas perubahannya. Jadi kalau dulu itu kan masih agak lama ya. Misalnya kita SEO itu kita 3 tahun, 4 tahun itu masih bisa survive gitu. Tetapi kemudian masuknya Facebook, kemudian saya Facebook masih bisa ngikutin ya. Masuk mulai Instagram, TikTok sampai yang sekarang shopping live ya, yang tadi udah di sharing juga sama Mas Farid ya. Itu perubahannya cepet banget. Dan sekarang orang bisa jadi dia berubah lagi Mas, setelah ya ini kita sebut ngomong aja kayak TikTok ya. TikTok masuk dengan revolusioner, dia bikin TikTok Shop ya. TikTok Shop itu bener-bener mengkombinasikan yang namanya sosial dan commerce lah ya. Betul, social commerce itu sekarang menjadi tren sekarang, social commerce. Itu memporak-porandakan permainan di dunia online Mas. Dan kita ini kan yang namanya kalau UKM ini kan istilahnya biasanya pionir ya. Betul. Mungkin korporat yang klien-kliennya Mas Farid itu ngapain sih main TikTok gitu ya. Termasuk saya juga kalau disuruh TikTokan gitu juga nggak nyaman saya. Iya. Kata aja Mas, itu udah mau tidak mau ya harus masuk ke sana. Artinya mungkin bisnis kita ya masuk ya. Mungkin as a personal kita mungkin nggak terlalu bisa masuk ya. Tetapi ketika kita ngomong ke the next generation atau the next market kita, ini udah suatu keharusan lah atau keniscayaan lah. Betul. Itu sih yang kalau kita hadapi ya. Jadi perubahan. Biasa dulu pengguna email marketing. Tadi kalau misalnya Mas Farid sebutin email marketing, memang kalau untuk Indonesia sendiri buat saya nggak terlalu cocok sih.
Dulu saya punya Indonesia atau apa atau kita sebagai pelaku yang sebenarnya cenderung tidak mau complicated gitu ya, tidak mau sophisticated, karena karakteristik email marketing kan sophisticated. Kita harus mengenal karakter si customernya, kita harus tahu persis dia butuh apa gitu ya, dan kita harus memonitor responnya gitu ya. Saya sendiri lumayan curious gitu ya, kenapa kita di Indonesia itu tidak terlalu suka dengan email marketing. Coba aja dari sekian kita aja berapa kali dalam sebulan ini kita belanja sesuatu karena email marketing? Hampir tidak pernah. Tapi kalau kita lagi buka satu e-commerce platform gitu ya, kemudian muncul berkali-kali, tiba-tiba kita sesuatu yang tidak ingin kita beli mungkin kita beli gitu ya. Gimana Mas Anas? memang kalau email marketing itu sekarang kalau buat saya pribadi, Iya. bisa saya ya, saya belum melakukan riset kayak Mas Farid lah ya kan, jagoannya riset tuh Mas. Jadi saya belum belajar. Saya karena juga akademisi Mas, jadi sekalian riset juga. Jadi kalau pendapat saya memang kan ada dua sisi Mas, dari sisi penerima email dan dari sisi pengirim email atau pemilik bisnis. Betul. Kalau dari sisi terutama kita lihat dari sisi market dulu ya, karena market ini kan yang membaca. Sekarang email ini udah spamming lagi tuh. Jadi dulu email itu spamming, terus sempat sepi Mas. Betul. Sempat sepi karena mungkin waktu itu orang terdistraksi dengan BBM misalnya, gitu kan. Itu BBM kan luar biasa ya, jadi kanal-kanal itu masuk ke sana. Jadi saya merasakan saya pernah merasakan email saya itu sampai open rate-nya bisa 20%. Kemudian yang kedua itu spamming dari Google itu memang sangat tinggi sekali Mas. Mereka sangat strict. Iya, iya. Tulis diskon aja Mas, itu masuk spam. Hmm. Tulisan promo itu masuk spam. Jadi open rate kita habis Mas, jatuh. Iya, iya, iya. Open rate-nya jatuh Mas. Ya kan, customer kita itu sendiri juga mungkin males karena kenapa Google itu bikin spam rate-nya naik, karena kan orang-orang itu karena diedukasi masuklah ke email marketing karena murah, karena ini bagus, karena ini Betul. masuk ke email marketing, sehingga Google sendiri mungkin kehabisan ide untuk memfilter mana yang berkualitas, mana yang nggak berkualitas. Iya, iya. Jadi open rate saya dari 20% sekarang anjlok itu udah di bawah 3%, bahkan mungkin. Ya, itu yang bikin kita males juga ya untuk menggunakan email marketing gitu ya. Meskipun saya sebagai akademisi berkali-kali ngelihat jurnal, lihat laporan riset yang tadi itu sampai 36 kali, itu masa iya ya gitu ya. Kenapa kita jarang gitu ya? Bahkan survei-survei ya, penelitian-penelitian ya memang nggak banyak yang maksimal gitu ya dengan email marketing gitu ya. Nah, ini ada yang menarik lagi Mas. Ya. Jadi memang behavior Indonesia sekarang ini adalah WhatsApp marketing yang tadi juga dicari Mas Ilham. Tetapi ini sekarang kayaknya juga sudah mulai jenuh. Karena coba kita lihat WhatsApp kita aja ya, ada berapa grup yang nggak pernah kita buka misalnya. Betul. Bahkan saya tahun lalu itu pernah keluar dari hampir 80% grup WhatsApp yang saya ikutin, karena tiap angkatan kita punya grup WhatsApp sekolah ya, ada SD, TK, Betul. kuliah, angkatan punya grup WhatsApp, dan itu akhirnya, dan saya sedang memperdalam masalah produktivitas juga ini ya. Betul. Menghabiskan waktu kita juga gitu. Iya. Jadi saya sempat waktu itu di grup keluarga pun keluar dari grup WhatsApp di Iya. Betul. Tapi ini jadi fenomena menarik buat kita pelajari. Memang orang akan open rate-nya tinggi Mas. Jadi sebenarnya kenapa dulu saya juga pernah ingat nih SMS marketing Mas. Nah, ya kan? Saya dulu pernah menggunakan SMS marketing, bahkan ikut layanan itu kan mahal ya, berbayar ya. SMS kalau beli yang bulk itu sekitar Rp100 ya per SMS. Waktu itu karena semua orang ngebuka SMS kan gitu Mas. Sekarang SMS nggak pernah dibuka loh. Sekarang kalau kita buka SMS semuanya itu penawaran kartu kredit atau Iya, hampir tidak ada SMS secara khusus personal, nggak ada gitu ya. Iklan semua SMS. Iklan semua. Kecuali yang biasanya kita pakai untuk security ya, biasanya kan kayak untuk nomor security kita, akun
Tapi SMS untuk promosi masih efektif nggak sih Mas, menurut Mas Anas? Kalau saya enggak sekarang. Enggak ya. Karena cenderungnya spamming ya. Jadi ini yang kita sebagai marketer itu sekarang itu harus bisa belajar komunikasi atau apa ya. Yang pertama tentu attention ya. Tetapi attention yang berkualitas. Jadi tidak sekedar attention, karena attention yang tidak berkualitas itu akan merusak brand kita juga. Karena kan kita diam spamming, Mas. Ya, SMS sangat terkenal untuk location based promotion ya. Kalau kita lewat depannya McDonald, tiba-tiba di SMS padahal kita lagi mau pergi ke Pizza Hut gitu ya. Dan tidak ada gunanya juga begitu ya. Itu yang saya juga sampai sekarang seberapa efektif gitu ya. Tapi kalau kita lagi ke mall gitu ya, terus kemudian dapat SMS, Soho sedang diskon untuk produk ini gitu ya. Atau mungkin Zara lagi diskon untuk menswear-nya gitu ya misalnya. Kalau dia bisa meng-SMS orang yang tepat mungkin efektif ya, mungkin. Tapi di mall ya. Tidak orang lagi nyetir di jalan tol gitu ya, dikasih iklan produk fast food tertentu gitu ya yang kita sering terima kan begitu. Tapi kalau saya pribadi ya, jujur aja itu SMS saya itu hampir tidak pernah saya buka sih. Ya betul. Kecuali saya menunggu ya. Jadi misalnya kayak konfirmasi dari mana. Jadi ini semua WA atau bukan WA, kalau WA saya open rate masih cukup tinggi lah ya. Tapi kalau untuk SMS itu hampir saya tidak pernah buka SMS yang masuk. Bahkan ini tadi kan saya hampir beli buku di Amazon. Amazon SMS loh, SMS saya loh sampai kan. Jadi saya sudah sampai di check out page Amazon. Tapi saya belum bayar karena yang saya kan udah lama juga nggak belanja di Amazon ya. Jadi mau beli buku dan mau beli Kindle itu sampai check out page-nya ternyata kartu kredit saya di sana expired. Yang terbaru. Saya di SMS sama dia, di email sama dia. Ya. Nah itu efektifnya. Kenapa mereka bisa mengatakan email marketing itu efektif ya? Kita orang Indonesia, saya sebagai orang Indonesia, ketika saya berinteraksi dengan produk di luar, itu saya memanfaatkan email juga gitu ya. Artinya email saya baca ketika ada produk dari luar dan saya interest gitu ya. Saya interested gitu ya. Tapi kalau misalnya kartu kredit yang saya pakai kirim email itu hampir pasti nggak pernah saya buka itu. Nah ini ada sesuatu yang berbeda. Tadi di Amazon tadi kan Mas Anas buka email juga gitu ya. Ketika ada apa ini kita buka gitu ya. Nah itu mungkin yang sedikit berbeda gitu ya. Journey yang dibangun kita itu tidak membangun journey tapi hanya sekedar email. Tidak ada journey. Journey itu misalnya ada orang yang memang expired untuk keanggotaannya gitu ya, membershipnya, kemudian di follow up dengan email. Nah, itu email menjadi efektif ketimbang mode lainnya gitu ya. Sementara kita jarang melakukan hal seperti itu. Yang dilakukan email promo sehingga spamming gitu. Cuma pertanyaan saya, kalau itu UKM bagaimana begitu ya? Karena UKM ini ya tidak punya database mereka biasanya, terus kemudian juga nggak punya orang yang mampu melakukan analytical terkait dengan profil dari customernya, sehingga ya boro-boro mikirin emailnya gitu ya. Udahlah, kalau memang kita mau promo mungkin broadcast aja lewat WA, mungkin begitu. Nah ini kalau nanti Mas Ilham juga kasih insight ya. Kalau saya pribadi, kalau UKM itu sebenarnya manfaatin WhatsApp aja sih Mas. Jadi kita save semua customer kita dalam WhatsApp. Kita minta mereka nge-save nomor kita. Jadi dia punya nomor kita punya nomor dia, dan kita bikin story setiap hari di WhatsApp. Ya. Beberapa teman-teman cukup efektif ya. Jadi mereka ngupload aktivitas mereka lewat story yang karena memang kayak Instagram sekarang itu kan turun banget Mas. Engagementnya Instagram itu buat saya itu jatuh banget. Karena fungsinya sudah berubah sepertinya, nggak seperti dulu. Saya saja berpikir bahwa mainan Facebook itu dulu saya generasi Facebook ya. Saya itu generasi Facebook, generasi IG begitu ya. Jadi dengan TikTok itu agak gampang gitu ya. Main di TikTok pantas apa enggak ya kita.
gitu ya. Sehingga tapi dengan perubahan sekarang gitu ya, digital marketing, perilaku konsumen yang berubah total gitu ya. Sementara kalau tujuan kita adalah untuk campaign, untuk promosi, memang betul terjadi shifting gitu ya, bahwa IG sudah nggak seperti dulu. Kemudian Facebook, orang jualan Facebook, diposting di Facebook itu ya norak-norak aja gitu ya. Ada Facebook Marketplace gitu ya. Kemudian jualan live streaming gitu ya, itu ya tidak semua orang punya nyali untuk live streaming di di TikTok, di IG Reels misalnya. Kalau dari bisnisnya Mas Anas gimana? Ya dulu memang saya sempat berpikir seperti itu Mas, tapi sejak Desember itu kita udah putuskan bahwa kita memang harus masuk ke sana, dan memang tidak mudah untuk mengadopsi gaya-gaya sekarang, karena memang itu tadi ya, attention economy. Jadi attention economy itu memang kuncinya adalah di public speaking sih, bagaimana kita creating attention. Dan memang attention itu is the new currency gitu ya, kalau dibilang tuh memang bener ya. Karena kan zaman dulu Mas, mungkin ya kita ngalamin ya, kita SD atau kita SMP zaman dulu ya kan, tahun berapa, 90-an itu kan orang itu kan dapat informasinya dari koran Mas. Betul. Itu kan terbitnya sehari sekali Mas. Betul. Sehari sekali itu kan ya, itu kita bolak-balik, kita baca ulang kan gitu kan ya, kita baca koran yang setiap hari. Kemudian majalah mingguan, majalah bulanan gitu. Nah sekarang Mas, ya, kita mau mengkonsumsi setiap detik yang baru itu ada Mas, kan ngeri gitu loh. Ngeri sekali gitu. Jadi buat saya ya sebagai ya pelaku usaha ya, yang harus bagaimana nge-get attention ya, kita harus cari caranya. Akhirnya kita harus masuk TikTok. Ya tadi disebutkan Instagram, saya sempat dengar tadi yang bagus dari Mas Farid bahwa endorsement ya. Endorsement itu meningkatkan sampai 650, dan saya boleh bilang it's true. Karena saya sendiri waktu tahun lalu kita allocating sampai 300-400 influencer buat nge-boost produk kita. Dan itu kan kita ngerasain, wah ini makin jual lebih dua, udah sikat influencer deh gitu. Iya. Jadi ya kita nggak pernah tahu kalau kita nggak spending budget ya, seperti tadi Mas Ilham kan ngitung gitu kan, ya udah saat ya kita ada sedikit gambling lah ya, benar-benar sebenarnya bukan gambling lah, tapi research lah kita bicaranya ya, biar agak edukatif gitu lah Mas ya. Iya. Tapi perlu UKM itu gambling gitu ya, untuk mendapatkan customer yang besar dengan digital marketing perlu juga gitu ya. Cuman yang terukur lah ibaratnya. Yang terukur, betul. Ya, jadi ya nggak tahu nih Mas Ilham mungkin punya teknik yang manjur ya, karena sekarang ini kan yang namanya bikin iklan, kalau istilahnya anak-anak boncos itu udah biasa. Ya. Kalau kita boncos 10 kali ya kita harus tahu bahwa kalau kita dapat winning product itu memang harus cepat-cepat didorong Mas, karena momennya sangat singkat sekali. Kemudian akhirnya kita harus retain, jadi harus retain customer yang sudah ketemu sama kita ada cross selling, ada upselling. Nah strategi ini yang perlu kita lengkapi di tim kita sih, sehingga bagaimana kita bisa membayar ya, membayar keboncosan kita di kita yang Oke, menarik sekali Mas Anas ya. Iya, Mas Anas menarik ya. Jadi kebanyakan UKM yang kita amati juga gitu ya, kita trial error. Kita membangun journey dulu, ataukah kita menyediakan budget tertentu, kemudian kita hitung gitu ya risikonya, boncos atau cuan gitu ya. Silakan Mas Ilham. Tes. Memang kalau kita bicara ideal sih dulu sih gitu. Karena sebenarnya kan kalau iklan itu kan hanya sebatas alat ya, atau tool saja gitu. Kalau misalkan boncos berarti ada yang harus diperbaiki sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau saya alirannya adalah, kalau misalkan boncos berarti solusinya bukan produknya yang harus diganti, atau kita bilang, teman-teman bilangnya sih ini produk udah nggak winning gitu kan, ini produknya udah saturated, orangnya bilang apa, teman-teman bilang kayak gitu.
Tapi kalau saya bilangnya bahwa ada hal yang harus diperbaiki sih. Jadi pertama mulai dari misalkan ya sorry agak teknis. Misalkan contoh, ternyata ketika kita iklan, oh CTR-nya ini jelek gitu, CTR iklannya jelek, berarti yang harus diperbaiki adalah image atau ad copy-nya lah, copywriting-nya lah dari iklan itu, entah gambarnya atau mungkin videonya. Terus ternyata misalkan, oh conversion-nya jelek nih misalkan, oh berarti yang diperbaiki adalah landing page-nya atau CS-nya dan segala macam. Seperti itu sih kalau dari saya. Jadi journey-nya dulu ya. Dari journey-nya dulu. Iya. Cuman kalau untuk ngetes budget bakar duit itu bener banget saya juga ngelakuin, tapi emang porsinya nggak banyak. Porsinya paling ya misalkan saya punya budget 10 juta misalkan per bulan misalkan. Berarti ya mungkin 1 juta aja yang kita alokasikan buat eksperimen itu. Contoh misalkan saya biasanya main di SEM, ternyata saya mau eksperimen nih ke Facebook Ads, ya udah 1 juta aja kita tes. Kalau nggak pun ya cuma hilang. Marketing jika target market kita tidak begitu besar aktivitasnya di sosmed dan kurang familiar dengan teknologi, misalnya ibu rumah tangga. Ini intinya kalau orang-orang gaptek gitu ya, kira-kira aktivitas digital marketing mana yang paling gampang gitu ya dilakukan gitu ya, karena kan ya mungkin banyak sekali ibu rumah tangga yang masih doing bisnis secara tradisional dan bisa survive juga gitu ya. Tapi di luar sana orang kok kayaknya nyari duit gampang gitu ya dengan memanfaatkan digital marketing gitu ya. Kira-kira untuk newbie gitu yang secara teknologi tidak terlalu expert gitu ya. Kira-kira digital marketing apa Mas Ilham? Ya Nanda, thank you pertanyaannya. Saya mau nanya ini, mau minta klarifikasi. Jadi yang ditanya target marketnya yang tidak familiar atau pelaku UKM-nya yang tidak familiar dengan teknologi? Beda. Pelaku UKM-nya sepertinya ya kalau saya membaca ya. Pelaku UKM-nya. Oke.